Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 399. Ririn, yang diajak Iwan ke tempat restoran. Ririn pun tak menyangka, Iwan di sini sangat dikenal oleh banyak pegawai yang bekerja. Bahkan Iwan tak segan mengenalkan dirinya sebagai pacarnya. Lalu setelah itu semua pegawai yang di situ pun memanggil yang punya restoran. Ririn pun sudah mengira, dalam pikirnya menerka, Rena yang usaha roti. Namun Ririn langsung tersadar, di restoran ini tak banyak rotinya, tapi malah banyak menu makanannya. Ririn pun bertanya, apa Mbak Rena ini sudah ganti jualnya, ganti usahanya? Belum sempat Ririn berpikir lebih jauh, si Rena pun datang, langsung menyapanya. Loh Mbak Ririn, kok ada di sini? Dari mana nih kok sama Mas Iwan? Si Rena tersenyum dengan terkejut sekali melihat Ririn di tempatnya, dan Ririn pun sama. Ia langsung terkaget pula. Ternyata yang datang ini tak seperti yang dipikirnya. Dikira Mbak Rena yang jual roti, tapi malah Rena yang sempat kerja dengannya. Ririn langsung bicara, aduh aku kaget banget Mbak Rena. Kok bisa Mbak Rena buka restoran di sini? Buka usaha seperti ini, padahal Mbak Rena punya perusahaan. Kok bisa buka restoran di kota ini? Si Rena pun menjawab, ya pingin aja Mbak Ririn. Ingin cari suasana yang lain. Sekalian di sini, membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang membutuhkan. Ini pun juga nanti aku tinggal akan dipegang orang lain. Dan Rena melanjutkan bicara, oh ya kalau gitu Mbak Ririn dan Mas Iwan, duduk dulu aja, biar kita siapkan makanan. Kan ini sudah sore. Apa Mbak Ririn dan Mas Iwan masih puasa atau tidak ya? Kalau masih puasa, sebentar lagi waktunya berbuka. Ririn tersenyum tanda mengiyakan. Iwan hanya diam sambil melihat keluar. Dan Rena pun bertanya, loh Mas Iwan emang ada apa, lihat-lihat ke tempat depan? Iwan pun menjawab, oh ini Mbak Rena, tadi katanya ada yang mau bikin masalah di sini. Saya melihat sendiri, banyak motor-motor yang keluar, meraungkan gasnya dengan keras. Ini juga baru dapat cerita. Katanya restoran Mbak Rena diancam. Jangan khawatir Mbak Rena, aku akan melawan mereka. Ririn langsung bilang, Gus Mas Iwan ini ada-ada aja. Entar malah bikin keributan di sini. Lagian Mas Iwan kan sendiri. Sedang mereka jumlahnya banyak. Apa Mas Iwan bisa menang? Malah bisa-bisa nanti Mas Iwan yang dikeroyok. Kan makin ribet urusannya. Belum lagi nanti mengganggu pelanggan. Tamu-tamu akan takut. Jadi lebih baik lapor polisi aja, daripada nanti kenapa-napa. Si Rena pun menyahut, iya Mas Iwan benar kata Mbak Ririn. Lebih baik Mas Iwan jangan melawan mereka. Lagian itu tadi cuma sekedar mengganggu. Mereka tak akan kesini lagi. Mas Iwan gak usah khawatir. Si Rena mencoba menutupi, tak ingin menceritakan itu lagi. Rena pun tersenyum. Lalu ia bilang, ayo Mas Iwan dan Mbak Ririn, duduk saja di tempat itu. Dan Rena langsung masuk ke dalam. Ia duduk di kantor sebentar, sembari memikirkan dan menimbang, apa harus membayar uang keamanan agar usahanya lancar. Terlebih lagi sekarang banyak pelanggan. Ada tamu Ririn pula, yang datang dari jauh. Si Rena pun tak enak. Kalau di sini ada keributan, mengganggu orang-orang di dalam. Apalagi tadi Iwan sudah bertekad ingin melawan. Si Rena berpikir dua kali, tak ingin melibatkan orang lain. Si Rena juga khawatir, kalau Mas Iwan akan kenapa-napa. Bahkan akan terluka. Kalau terjadi perkelahian, jadinya kan sangat gak enak sekali. Kalau nanti bertemu Kenshin. Oleh karena hal itu, si Rena memilih mengalah, akan membayar uang ke preman. Dan Rena langsung menelpon ke nomor yang diberikan kemarin. Telepon itu pun diangkat. Halo, dengan siapa saya bicara? Si Rena menjawab, oh ini Pak, saya yang punya restoran. Ini saya mau memberitahukan, kalau bersedia membayar uang keamanan. Jadi saya minta tolong, kalau restoran ini jangan diganggu lagi. Yang ditelepon itu menjawab, oh gitu ya Mbaknya sudah tahu kan sekarang. Tapi ini saya bilang ke bos dulu. Gimana baiknya? Mbak tunggu sebentar, jangan ditutup teleponnya.
Setelah beberapa saat, orang itu menjawab, "Oh ini Mbak, ada perubahan. Bos kami barusan bilang, kalau jumlah besarnya uang keamanan, bukan lagi 2 juta per minggu, tapi sudah berubah, 5 juta per minggunya." Si Rena terkaget. Lantas ia bilang, "Kok bisa begitu?" Bapaknya bicara, "Barusan tadi pagi bilang 2 juta. Malah kini kelipatannya. Apa mau memeras kami?" Si Rena bicara agak lantang, tak terima dengan keputusan itu. Dan orang yang ditelepon itu bilang, "Ini salah Mbak sendiri. Bukannya sebelumnya dikasih harga murah, tapi alih-alih membayar, malah berlagak lapor polisi. Sudah kami beritahu sebelumnya, kawasan ini semua tunduk pada kami. Jadi ya itu akibatnya, orang-orang di sini jadi marah. Semua sepakat memutuskan untuk menaikkan uang keamanan. Kalau Mbak ini tak mau membayar, itu juga nggak masalah, karena di situ sekarang ada orang banyak yang sedang dalam perjalanan, akan mengganggu para tamu restoran. Jadi pilihannya ada di Mbaknya sendiri. Mau aman atau terus diganggu? Mau usaha lancar atau langsung ditutup? Itu terserah Anda. Ingat kalau Mbaknya menolak lagi, tak mau membayar uang keamanan ini, bisa-bisa nanti kami akan naikkan lagi. Jadi 10 juta tiap minggunya." Si Rena pun belum menjawabnya. Hal ini seperti prediksinya, orang-orang preman ini akan selalu meminta, bahkan kalau nanti sudah dibayar, mereka akan menuntut yang lainnya. Apalagi kalau dipegang pegawainya yang akan memimpin di sini. Pasti hal itu terulang lagi. Kemudian Rena menjawab, "Baiklah Pak, saya menolak. Saya akan minta bantuan teman untuk mengusir orang-orang yang akan datang ke sini, membuat keributan di tempat kami. Jadi Bapak yang harus berpikir 2 kali. Kalau tidak ingin ditangkap polisi, kelompoknya akan dibubarkan." Si Rena asal bicara saja. Ia hendak menakut-nakuti, agar orang ini berhenti mengancam. Namun bukannya merasa takut, orang yang ditelepon itu makin marah. Langsung bilang ke Rena, "Oke lah Mbaknya memang sudah berani sekali. Berani melawan kami, tapi resikonya Anda tanggung sendiri. Silahkan Mbaknya panggil teman-temannya. Panggil orang-orang yang dikenalnya. Atau juga polisi sekalian. Kita malah senang. Dan ingat sekarang juga, orang-orang yang dalam perjalanan ke sana akan diperintahkan yang lebih dari sebelumnya. Bukan hanya mengganggu tamu, tapi juga akan merusak semua perabotan restoran. Saya ingatkan sekali lagi, jangan ada yang melawan. Kalau tak ingin terluka semua. Karena orang-orang kami bawa senjata tajam." Si Rena balik ditakuti. Diancam orang itu. Namun si Rena tak peduli. Meski rasa takut menghinggapi, khawatirnya begitu tinggi, si Rena tak mau menuruti. Dan telepon itu ditutupnya. Rena bergegas keluar untuk menemui Iwan. Si Rena tak ada pilihan selain harus bercerita tentang apa yang terjadi. Si Rena lalu bicara. Ia berterus terang tentang masalah yang di sini. Kalau sebentar lagi ada banyak orang yang datang, akan membuat keributan. Bahkan katanya, mereka akan mengganggu tamu serta menghancurkan perabotan. Si Iwan dan Ririn mendengarnya. Dan Ririn langsung berkata, "Kalau gitu Mbak Rena, kita sekarang lapor polisi, mumpung mereka belum ke sini." Dan Rena menjawab, "Percuma itu Mbak Ririn, polisi di sini juga sama. Kerjasama dengan mereka." Si Rena pun melanjutkan bicara, "Gimana nih baiknya? Apa restoran ini ditutup langsung aja? Tamu-tamu dan pelanggan uangnya dibalikkan. Kita suruh keluar, biar nggak ada korban." Iwan menjawab, "Lebih baik jangan Mbak Rena. Malah mereka suka." Iwan pun lalu bicara, "Kalau gitu tunggu bentar." Iwan langsung berdiri, berjalan keluar restoran. Iwan langsung menelpon Kenshin, memberitahukan masalah di sini. Saat itu Kenshin dan Kaori, Pak Freddy dan anaknya, serta bos besar dan semua pegawainya, lagi berhenti di pinggir jalan. Karena ayahnya Kenshin sedang melihat sebuah tanah yang besar, serta begitu luasnya, berada di jalan utama, tertulis dijual. Ayahnya Kenshin pun tertarik, dan beliau langsung bilang, "Kita beli tanah ini, nanti kita bangun tempat usaha di sini. Kalau gitu telepon orangnya sekarang, tanyakan harganya, dan segera bayar." Tak lama berselang, yang punya tanah datang. Rumahnya tak jauh dari sini. Dan bos besar bilang, mengenai harganya, tak pakai lama, bos besar langsung setuju. Anak buahnya pun mengurusnya. Pak Freddy dan Sabria melihat itu.
Mereka mungkin bertanya, membeli tanah seluas ini, harganya juga tak main, tapi langsung jadi. Belinya pun tak sengaja, karena lewat jalan ini. Pak Freddy jadi terheran, namun beliau hanya diam. Di tengah itu, handphonenya Kenshin berdering. Iwan yang menghubungi. Kenshin pun mengangkatnya, dan Iwan langsung bicara. Bro, ini ada masalah di restoran Barena. Restorannya diancam banyak preman. Mereka akan datang ke sini sebentar lagi. Ini sudah menghubungi polisi, tapi kata Mbak Rena percuma. Ada oknum berpangkat yang jadi backingnya. Gimana bro, apa lu punya solusi? Kalau kagak gua melawan sendiri. Kenshin langsung bicara keras, melarang Iwan dengan berkata, lu jangan lakukan itu Wan. Jangan berbuat nekat. Sebentar lagi aku mau ke sana. Tenang aja di situ. Aku punya solusinya. Dan Kenshin langsung saja bercerita pada ayahnya, bercerita pada orang yang di situ. Penjual tanah itu pun terkaget. Langsung hatinya bicara, siapa yang kurang ajar begitu, membekingi para preman? Apa sudah bosan jadi polisi? Rupanya, penjual tanah itu seorang jenderal. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya